Roh Kudus. Singkapkan kebenaran-kebenaran kerajaan surga di tengah-tengah kami. Sampaikan pesan surga kepada kami. Apa yang Bapa inginkan agar terjadi dalam hidup kami, yang akan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kami siap, hamba-Mu siap untuk dipakai, untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Dan umat-Mu telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara lebih baik? Amin. Haleluya. Ketika kita tahu rahasia kerajaan surga, kita tidak akan pernah takut dan khawatir dengan segala keadaan yang terjadi di sekitar kita. Amin. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan pernah menjadi lemah. Tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah tergeletak. Karena kita tahu Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Amin. Pada malam ini saya berdoa, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Dan ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, Roh Kudus taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan dari kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Mulai dari ayat 5 kita membacanya. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari fokuskan pikiran saudara, hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, titik. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini saya tidak akan terlalu membahas tentang kuda hitam itu, maupun lebih banyak tentang gandum dan jelai. Tapi saya akan sedikit memberi gambaran kepada saudara, yaitu apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata ada seekor kuda hitam dan kemudian ada orang yang menungganginya ketika meterai itu dibuka. Ketika meterai itu dibuka. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Apa fungsi dari timbangan? Apa fungsi dari timbangan? Untuk memastikan sebagai alat pengukur, alat penimbang, bahwa apa yang kita beli, contohnya 1 kilo beras, maka beratnya benar-benar 1 kilogram. Dan untuk membuat perbandingannya, maka sebagai contoh ada beberapa jenis timbangan ya. Kita bisa melihat bagaimana kalau timbangan zaman dulu orang taruh alat besi berat. Besi itu 1 kilo, itulah yang menunjukkan tanda bahwa berat
beras yang kita beli tadi berjumlah 1 kilo. 1:1, maka terjadi keseimbangan. Kalau tidak, dia akan miring sebelah. Keseimbangan. Dan disinilah muncul dalam ilmu matematika tentang pembagian 1:1. Jadi apa yang kita baca, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, ini bisa berbicara tentang perbandingan 1:3. Juga bisa saudara katakan ini berbicara mengenai 1/3. Sepertiga. Apa yang dimaksud dengan 1/3 di sini? Banyak tafsiran yang berkata bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar ini berbicara mengenai krisis ekonomi. Bisa saja tafsiran itu benar bicara tentang krisis ekonomi. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada saya adalah Alkitab menjelaskan ayat firman Tuhan itu, yaitu dari Alkitab itu sendiri. Untuk memahami suatu ayat kebenaran firman Tuhan, maka dipahami dengan kebenaran itu sendiri. Jadi Alkitab menjelaskan dengan sendiri apa yang sedang dia sampaikan, apa yang dia ingin bicarakan. Dan apa yang dibicarakan tentang 1:3 atau 1/3 tadi adalah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, mulai dari ayat 6 dan kita bisa baca sampai ayat yang lebih dulu kepada ayat yang ke-11. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama, mari kita baca ayat 7 dan seterusnya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi. 1:3, 1/3 dari bumi, dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Apa yang kita lihat bahwa dari sejak firman nubuatan ini disampaikan melalui Nabi Zakaria, dan kemudian di kitab Wahyu melalui Yohanes, Rasul Tuhan Yesus, ketika dia diasingkan ke pulau Patmos. Ini yang Tuhan sampaikan. Tetapi saudara bisa baca juga nubuatan ini di dalam kitab Zakaria. Nabi Zakaria sudah terlebih dahulu
menyampaikan tentang nubuatan akhir zaman ini. Tentang apa yang bakal terjadi di muka bumi. Dan kita melihat inilah yang sedang terjadi di muka bumi ini. Firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan harus digenapi. Apa yang Tuhan sampaikan itu harus digenapi. Amin. Itu semua harus digenapi. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi sepertiga yang terjadi di sini dikatakan sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah seluruh rumputan hijau. Ini kita lihat sudah menjadi kenyataan. Di mana beberapa tahun yang lalu kita juga sibuk dengan yang namanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan sepertiga dari laut menjadi darah, dan akhirnya matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Apa yang kita lihat sekarang ini? Sangat sulit sekali bagi kita, walaupun kita negara maritim, negara kepulauan yang punya laut yang banyak, tetapi kita tidak memiliki ikan yang sebanyak seperti dulu. Harga ikan sendiri begitu mahal di Indonesia karena ikan sudah sulit untuk didapat, ikan sulit untuk dicapai. Karena firman Tuhan sudah katakan bukan hanya ikan, tapi binatang-binatang yang bernyawa di dalam laut, cumi-cumi, kerang, dan segala binatang-binatang yang lain. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, semakin sulit untuk kita dapatkan binatang-binatang yang luar biasa itu, saudara. Dan kemudian dikatakan sepertiga dari semua kapal. Kapal laut, kapal terbang, ini termasuk di dalamnya, saudara. Dulu orang tidak sebut ini dengan pesawat, kapal terbang. Kata kapal adalah sebuah alat transportasi. Dan ini kita lihat, begitu banyak pesawat-pesawat yang jatuh, begitu banyak kapal-kapal laut yang tenggelam. Ini yang terjadi. Dan kemudian kita mendengar firman Tuhan katakan, jatuh dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Mungkin saat ini kita tidak melihat bintang absintus itu yang begitu besar jatuh menimpa bumi. Tetapi bintang absintus itu berbicara mengenai air yang menjadi pahit di dalam kehidupan manusia. Kita tahu tubuh kita, 70% dari tubuh kita mengandung air. Kita membutuhkan air. Dan apa yang kita lihat terjadi di dalam zaman ini, begitu banyak orang-orang yang mati karena kepahitan. Dan apa penyakit yang disebabkan oleh kepahitan? Apa itu kepahitan? Sakit hati yang terlalu mendalam, susah untuk mengampuni. Itu menyebabkan penyakit kanker.
90% penyebab penyakit kanker adalah karena kepahitan. Saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit kanker. Penyebabnya adalah kepahitan. Kepahitan dan kepahitan, saudara. Ini yang terjadi. Itu sebabnya gak guna heran firman Tuhan katakan di dalam kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga. Tanda-tanda manusia akhir zaman. Manusia ayat kedua berkata, mulai dari ayat 1 kita baca sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2 mari kita baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dari semua ciri-ciri manusia akhir zaman kita bisa melihat hampir 70% ciri-ciri itu penyebabnya adalah karena kepahitan. Kepahitan. Itu yang membuat manusia tidak suka mengasihi, garang, tidak tahu berterima kasih. Mereka izinkan hidup mereka dikuasai oleh kepahitan-kepahitan yang datang ke dalam kehidupan mereka. Dan puncaknya Wahyu pasal 9 ayat 18 berkata, mari kita baca. 1, 2, 3. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sepertiga dari umat manusia, firman Tuhan katakan akan mati. Dan kalau firman Tuhan yang katakan, maka itu pasti terjadi. Setuju? Amin. Karena kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kita lihat satu persatu digenapi. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ini juga akan digenapi. Suka atau tidak suka, itu akan terjadi. Saudara mau katakan saya tolak dalam nama Yesus. Bagaimana bisa kamu tolak? Itu harus terjadi. Karena firman Tuhan katakan itu harus terjadi. Haleluya. Harus terjadi. Sepertiga dari umat manusia akan habis. Oleh apa kata firman Tuhan tadi? Oleh api, asap, dan belerang. Saudara lihat bahwa Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Dia melihat ada api, ada asap, ada belerang. Penampakan tentang asap dan belerang ini bisa saja bukan benar-benar asap atau belerang, khususnya mengenai belerang. Karena belerang itu bicara mengenai tepung halus.
Bisa saja yang dilihat oleh Rasul Yohanes, apa yang sedang kita alami saat ini adalah virus yang sangat kecil dan halus yang datang menyerbu kehidupan manusia. Di mana kita mendengar sekarang ini, kekuatan daripada virus itu semakin bertambah dan bertambah. Di dalam khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu saya katakan mereka seperti Goliat di tentaranya Filistin yang menghadang pasukannya Tuhan. Sesuatu yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan inilah yang terjadi di muka bumi pada saat ini. Orang-orang mulai timbul ketakutan dan kekhawatiran yang sangat. Dan kita melihat satu demi satu. Kita lihat apa yang terjadi di kota Jakarta. Ambulans demi ambulans mengantri untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kematian demi kematian terjadi. Memang benar, yang namanya kematian harus terjadi. Tidak ada satupun orang yang bisa mengelakkan diri dari kematian. Karena upah dosa adalah maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat keputusan bahwa manusia tidak akan lagi hidup untuk selama-lamanya. Manusia diberikan batasan usia. Kitab Mazmur katakan umur manusia menjadi 70 tahun, kalaupun dia kuat 80 tahun. Walaupun ada orang-orang yang melebihi itu, melewati itu, saudara. Itu anugerah, kesempatan yang luar biasa, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kitab Mazmur juga berkata, hari-harinya penuh dengan kesukaran, hari-harinya penuh dengan penderitaan. Itulah kehidupan manusia. Tetapi apa yang dilakukan di akhir zaman ini tentang firman Tuhan yang telah disampaikan, bahwa iblis mengambil kesempatan di saat-saat ini untuk mengacaukan rencana Tuhan yang indah di muka bumi. Karena Tuhan menginginkan rencananya terjadi di muka bumi ini. Dia ingin kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Dia inginkan terjadi. Itu sebabnya dia katakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, titik. Tetapi apa katanya di Wahyu pasal 6 ayat 6 tadi? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara lihat bagaimana nubuatan itu berbicara tentang timbangan perbandingan tadi, dan kemudian diakhiri dengan kata titik. Kata titik berarti berhenti sampai di situ. Berbeda dengan kata koma. Kalau koma itu harus dilanjutkan. Tetapi kata titik berhenti sampai di situ. Dan dimulai dengan kata tetapi jangan rusakkan. Apa katanya? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Kenapa saudaraku? Karena sampai pada saat sebelum langit dan bumi berlalu, kerajaannya akan tetap datang dan kehendaknya harus tetap jadi di bumi seperti di surga. Amin. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan agar setiap orang mengalami surga walaupun dia berada di bumi. Bagaimana caranya seseorang mengalami surga?
walaupun dia berada di bumi. Apa artinya surga? Surga itu identik dengan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Dan Tuhan ingin setiap kita mengalami hal-hal itu selagi kita masih berada di muka bumi. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa? Kutukan mulai datang dalam kehidupan manusia, dan kutukan itulah yang menyebabkan kesusahan dan kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sampai manusia tetap hidup dalam dosa, maka mereka tetap akan mengalami kutukan-kutukan itu di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan ingin kita mengalami kebahagiaan. Tuhan ingin kita mengalami sukacita. Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera dengan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Dialah kebenaran itu, saudaraku. Itu sebabnya kehendak Tuhan agar setiap orang menjadi percaya kepadanya. Itu sebabnya Dia perintahkan kepada kita untuk pergi menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Karena kehendaknya agar semua orang diselamatkan. Amin. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka adalah tempat penghukuman akhir bagi iblis, bagi Lucifer dengan rombongannya, dengan pasukannya. Neraka bukan diciptakan untuk manusia. Tuhan ciptakan surga bagi manusia. Tuhan ciptakan Taman Eden, yang merupakan taman yang menyerupai Eden yang ada di surga, seperti kata kitab Yeskel 28. Tetapi karena dosa, manusia diusir dari Taman Eden itu. Karena Tuhan mengasihi manusia, tetapi Tuhan benci kepada dosa. Dan kehendak Tuhan adalah setiap orang diselamatkan. Dan bagaimana agar setiap orang diselamatkan? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Maka dia akan diselamatkan. Dia akan diubahkan kehidupannya. Haleluya. Itulah kehendak Tuhan. Dan kemudian setelah engkau diselamatkan, apa yang terjadi dengan kehidupanmu? Apakah orang yang sudah diselamatkan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, masih bisa mengalami kekhawatiran, masih bisa mengalami ketakutan, masih bisa mengalami stres, masih bisa mengalami penyakit dan kelemahan-kelemahan? Jawabannya adalah masih. Kenapa? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu yang akan kita belajar dalam ibadah mujizat ini, agar setiap kita mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Banyak hal yang sudah dinubuatkan akan terjadi di muka bumi ini, karena Tuhan telah berkata, langit dan bumi akan berlalu. Itu sebabnya kita melihat bumi ini semakin bobrok, dan bobrok. Semakin tua, dan tua. Karena dia dinubuatkan akan berlalu, akan habis, lenyap. Sudah dinubuatkan, saudara. Sedangkan di dalam dunia ini mesti ada orang-orang percaya, mesti ada anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika saya berbicara mengenai anak Tuhan, itu berbicara mengenai orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, amin.
Bagaimana dengan anak-anaknya? Adalah kehendak Tuhan agar anak-anaknya diselamatkan. Kehendak Tuhan agar anak-anaknya dilindungi. Kehendak Tuhan agar anak-anaknya disertai. Itu sebabnya dia katakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Apa artinya jangan rusakkan minyak dan anggur? Kata minyak di sini bicara mengenai minyak zaitun. Apa artinya minyak zaitun dan apa fungsinya minyak zaitun? Minyak zaitun adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi seseorang. Ketika seseorang diangkat menjadi raja, ketika seseorang diangkat menjadi imam, mereka akan diurapi dengan minyak. Di mana minyak diambil dan dituangkan ke atas kepalanya, dioleskan ke dahinya. Minyak ini dipakai untuk pengurapan. Jadi ketika Tuhan berbicara mengenai jangan rusakkan minyak, maka ini berbicara tentang pengurapan. Jangan coba-coba ganggu orang yang kuurapi. Jangan coba-coba ganggu orang yang kuurapi. Haleluya. Kita melihat di dalam firman Tuhan berkali-kali Tuhan sudah berkata, jangan ganggu orang yang kuurapi, jangan usik orang yang kuurapi. Itu sebabnya kita melihat dalam kehidupan Daud, sekalipun dia tahu bahwa Tuhan telah mengambil otoritas daripada Saul dan memberikan kepada Daud. Tapi ketika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan. Tapi dia hanya potong sedikit punca jubahnya dan mengambilnya sebagai tanda. Karena di dalam firman Tuhan dari mulai perjanjian lama, Tuhan sudah katakan jangan usik orang yang diurapi. Jangan ganggu orang yang diurapi. Tetapi bicara mengenai urapan saudara, bagaimana? Apakah kita akan senantiasa memiliki urapan bersama dengan kita? Orang percaya bisa kehilangan urapan. Seorang hamba Tuhan bisa kehabisan urapan. Ini sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh di dalam Matius pasal yang ke-25. Di mana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sama-sama memiliki visi, tujuan menyongsong mempelai pria. Sama-sama menantikan kedatangan Yesus. Kita tahu Yesus adalah mempelai pria kita. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh sama-sama memiliki tujuan, yaitu menyongsong kedatangan mempelai pria surgawi. Dan kita tahu sama-sama memiliki pelita. Apa arti pelita? Pelita itu bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Sama-sama memiliki kebenaran firman Tuhan bersama dengan dia. Setiap gereja, setiap hamba Tuhan memiliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan bersama dengan dia. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, yang akan menerangi setiap jalan-jalan yang kulalui. Dan kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Kita memiliki firman Tuhan bersama dengan kita. Mau aliran ortodoks, mau aliran Lutheran, karismatik, Katolik, semuanya memiliki firman Tuhan bersama dengan dia. Semuanya memiliki dan membawa firman Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pelita itu membutuhkan minyak di dalamnya supaya dia bisa menyala. Dan dari cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita melihat
Apa yang terjadi ketika pelita ini terus menyala? Karena itulah kehendak Tuhan agar pelita kita tetap menyala. Amin. Pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah kolong tempat tidur atau di bawah kolong meja. Pelita itu harus taruh atas, saudara. Dia harus menerangi kegelapan. Kehadiran orang-orang percaya harus menjadi pelita yang menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Kita menerangi dunia ini, tetapi supaya pelita tetap menyala, maka pelita itu membutuhkan minyak. Inilah masalahnya. Karena apa, saudaraku? Karena tidak semua orang yang memiliki ekstra minyak. Mereka hanya membawa minyak yang diberikan kepada mereka di sekolah Alkitab. Mereka hanya membawakan minyak yang mereka terima dalam seminar-seminar. Mereka hanya memiliki minyak yang mereka terima di dalam ibadah minggu. Mereka memiliki minyak yang mereka terima di dalam KKR-KKR. Tetapi selanjutnya dari hari ke hari mereka tidak mempersiapkan minyak mereka sendiri. Sedangkan ketika pembakaran terjadi, pelita itu menyala, maka minyak yang terbakar itu akan menguap. Lama-lama minyak itu akan habis, kosong, dan akan membuat pelita itu berhenti menyala. Dan itulah yang terjadi, kita melihat di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Awalnya kita mendengar bagaimana pelita mereka menyala dengan luar biasa. Mereka begitu menerangi kegelapan dunia ini. Tetapi lama-kelamaan kita tidak mendengar lagi kabar tentang mereka. Karena ternyata pelita mereka sudah redup dan bahkan sudah mati. Inilah yang terjadi. Dengan kegelapan di dalam dunia ini yang semakin gelap, gelap dan gelap, saudaraku. Dunia ini membutuhkan terang Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yesaya 60 dikatakan, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkitlah dan jadilah terang. Di ayat pertama dikatakan, bangkitlah jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan jadilah terang. Tetapi bagaimana aku mau menjadi terang sedangkan pelitaku sudah kehabisan minyak? Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bagaimana 5 gadis bijaksana ini senantiasa menjaga minyaknya. Menjaga minyaknya. Menjaga minyaknya. Haleluya. Bagaimana menjaga minyak? Mazmur 133 memberikan kepada kita kunci jawabannya. Dimulai dari kata sungguh. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Selanjutnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti minyak, dari mana tadi? Di ayat 2, yang baik di atas kepala. Kapan itu terjadi? Ayat 1, ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di mana itu? Komunitas orang percaya. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, apa bunyinya?
Apa bunyinya? Ibrani 10 ayat 25, ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa orangnya? Coba lihat di kiri kananmu, ada enggak? Saudara yang di rumah, coba lihat kiri kanannya, ada enggak orang itu yang membiasakan diri tidak beribadah? Tetapi, apa katanya? Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan apa? Melakukan apa? Yang di rumah melakukan apa? Beribadah. Amin. Melakukan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena apa, saudara? Karena ketika engkau beribadah, maka minyak dari kepala akan meleleh ke janggut dan turun mengalir dalam kehidupanmu. Engkau akan dapatkan urapan. Dan iblis tahu firman Tuhan. Itu sebabnya dia tutup gereja, dia tutup perkumpulan orang-orang percaya. Tapi Pak, kami kan beribadah di rumah. Inilah kuncinya Bapak Ibu. 1 tambah 1 sama dengan 1 hanya ada di mana? Di rumah. Dua menjadi 1. Itu terjadi di dalam keluarga. Di mata Tuhan, ketika Dia melihat keluargamu, maka Dia lihat satu pribadi. Haleluya. Haleluya. Dia tidak melihat dua pribadi, suami istri. Dia tidak lagi, ketika engkau sudah menjadi pasangan suami istri, Tuhan tidak lagi melihat engkau sebagai dua pribadi. Anak-anak yang masih di bawah otoritas orang tuanya, di mata Tuhan engkau adalah satu. Sedangkan firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Sebabnya Paulus katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Halo. Haleluya. Amin. Jadi kayak itu peraturan pemerintah. Pemerintah melarang ibadah? Enggak pernah kok. Pemerintah hanya melarang kerumunan, membatasi jumlah. Sedangkan ayat firman berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, yang dilarang 1000 orang kumpul di satu tempat. Yang dilarang kumpul di mall, yang larang kumpul di hotel-hotel. Makanya bangun gereja. Buat gereja, jangan buat ibadah di hotel atau di mana-mana tempat. Bangun gereja. Dan gereja itu tidak harus besar. Halo. Lihat apa yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Dari 12 orang menjadi 120 orang. Dari 120 orang mereka kumpul di lantai 2 pada hari Pentakosta. Akhirnya Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000 orang. Tetapi setelah 3.000 orang, Tuhan kirim apa? Penganiayaan. Untuk apa? Memecah mereka, sehingga mereka lari ke segala penjuru muka bumi ini. Karena Tuhan tidak pernah berkehendak mendirikan mega church. Halo, karena terang tidak bisa berada di satu tempat. Supaya semuanya menjadi terang, terang itu harus ada di semua tempat. Haleluya. Haleluya.
Itu sebabnya perlu gereja di mana-mana. Perlu gereja di mana-mana. Tidak hanya kumpul di satu tempat dengan gedung yang besar. Tidak, saudara. Kalau saudara bagian daripada gereja yang besar itu, sayang sekali saudara tidak bisa beribadah. Kenapa, saudara? Karena ada 3 pilar gereja. Yang pertama marturia, yang kedua adalah koinonia, dan yang ketiga diakonia. Marturia, pelayanan, bisa dilakukan melalui daring, jaringan, ibadah dalam jaringan. Tapi yang kedua, ini yang sangat sakti dan luar biasa. Inilah yang disampaikan di dalam kitab Mazmur 133. Koinonia, persekutuan, berkumpulnya orang-orang dalam satu kesatuan. Itu tidak bisa tidak diadakan. Itu sebabnya orang-orang di China, orang-orang di negara-negara komunis, di Korea Utara, mereka siap mati untuk bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seimannya. Mereka menempuh segala resiko. Lahirlah gereja-gereja bawah tanah. Kenapa gereja-gereja bawah tanah lahir? Karena mereka tahu mereka butuh koinonia. Mereka butuh persekutuan orang-orang percaya. Mereka semakin dikuatkan karena tali 2 lembar tidak mudah diputuskan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia sesamanya. Engkau hanya bisa belajar mengasihi ketika engkau berkumpul dengan manusia yang lain. Engkau hanya bisa praktekkan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika engkau kumpul dengan sesama orang-orang percaya. Dan dari situ lahirlah diakonia. Kalau tidak ada koinonia, tidak akan ada diakonia, saudara. Diakonia, engkau menjadi berkat, terang di dalam kegelapan. Dan itu semua bisa terjadi karena ada urapan, amin. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan rusakkan minyak. Jangan rusakkan minyak, karena minyak ini sangat penting. Sekarang ini kita melihat begitu banyak masalah yang terjadi di muka bumi. Dan semua masalah yang terjadi itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang sangat dalam kehidupan manusia. Bagaimana caranya menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran itu? Apalagi sekarang semua kita punya handphone yang canggih. Kita mendengar kabar-kabar, berita-berita viral yang menakutkan. Gak bisa kita mulai melepaskan handphone yang canggih tadi dan hanya pegang handphone kecil terima telepon. Kita udah terjebak. Mau gak mau kita lihat, buka TV, dalam berita, dalam semua acara yang kita lihat adalah kengerian-kengerian. Bagaimana caranya? Adalah menambah minyak di dalam pelitamu. Haleluya, haleluya. Menambah minyak di dalam pelitamu. Bagaimana caranya? Adalah dengan bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Engkau berdoa, memberikan waktu bersama-sama, membangun, maka minyak itu mengalir dari kepala ke janggut dan ke jubah, saudara. Dan yang kedua adalah bicara mengenai anggur. Saudara ingat anggur itu bicara mengenai apa, saudaraku? Anggur itu pertama bicara mengenai lambang darah Yesus. Kita memperingati perjamuan kudus sebulan sekali dengan menerima perjamuan kudus. Ada anggur, ada roti. Anggur itu bicara mengenai darah Yesus. Darah Yesus itu bicara mengenai perlindungan yang sempurna, yang menyelubungi dan menyelimuti kehidupanmu, menaungi kehidupanmu, menebus engkau. Tetapi anggur itu bicara juga mengenai apa? Di dalam Yohanes pasal yang kedua tentang pesta di Kana. Ingat saudara, mereka kehabisan anggur. Kenapa ada anggur di dalam pesta? Karena anggur akan memberikan hati yang sukacita. Amin. Anggur baru tercurah. Oh, oh, oh. Apa?
Ada lagunya ya. Anggur baru. Bicara mengenai sukacita. Haleluya. Orang minum anggur menimbulkan sukacita. Makanya di film India, kalau udah putus cinta, pasti diambil anggur. Karena anggur membuat lupa semuanya. Tapi saudara tidak diminta untuk minum wine anggur yang dari Inggris atau anggur dari mana-mana. Yang saudara butuhkan anggur Roh Kudus. Amin. Mabuklah anggur Roh Kudus. Senantiasa minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus, aku perlu anggur yang baru. Amin. Aku perlu anggur yang baru, sukacita yang baru. Roh Kudus itu merupakan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Roma 14 ayat 17 katakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itulah yang akan membuat sukacitamu. Itu sebabnya penting sekali untuk engkau mulai dipenuhi Roh Kudus. Apa yang saya lakukan ketika pikiran, perasaan dan kehendak saya diselimuti oleh kekhawatiran dan ketakutan, maka ini keputusan yang saya buat. Saya akan mulai berbicara dalam bahasa roh. Umbrakarabarianda rabasekeria barakarabande rikabarakarabariyanda rabarakoborianda rabande rikabarianda rabasyaka. Saya mau ingatkan kepada saudara yang selama ini mendengar, mendapatkan pengajaran bahwa bahasa roh itu hanya untuk sebagian orang. Itu berita bohong. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan bahasa roh itu kepada setiap orang percaya. Siapapun yang percaya, dia berikan. Untuk apa tujuannya? Membangun diri kita. Tetapi ada karunia bahasa roh yang disertai dengan penafsirannya. Itu untuk apa? Untuk jemaat. Itu adalah seperti nubuatan-nubuatan. Itu berbeda dengan bahasa roh yang dipakai, dipercaya, yang merupakan tanda-tanda orang percaya. Markus pasal 16 ayat 17 katakan, inilah tanda-tanda orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu berbicara tentang bahasa roh. Oleh sebab itu mintalah Roh Kudus urapi aku, dan mulailah berbicara dalam bahasa roh. Rindukan bahasa roh. Ketika engkau berbahasa roh, rohmu yang berdoa. Rohmu yang mulai berdoa. Dan ketika rohmu berdoa, maka rohmu itu akan mulai mempengaruhi jiwamu. Ada apa di dalam jiwa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Maka Roh Kudus akan mulai mempengaruhi jiwamu. Dia memberikan damai di dalam pikiranmu. Damai seperti apa? Damai tidak seperti yang diberikan oleh manusia. Bukan damai ketika engkau mendapatkan uang yang banyak. Tetapi ini damai yang berbeda. Damai yang luar biasa. Yang kau akan rasakan. Diberikan oleh Roh Kudus kepada engkau. Ketika engkau mulai berbicara dalam Roh Kudus, Roh Kudus akan mulai mengubah arah pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Maka engkau akan mulai yang tadinya gelisah, takut, khawatir, engkau akan mulai bergembira. Oh happy day. Itu yang saya lakukan. Tidak bisa tidur di malam hari karena asam lambung yang naik. Apa yang saya lakukan? Saya mulai berbahasa roh. Saya putuskan aku akan berbahasa roh. Saya mulai rikabarianda rabase, umbrakarabarianda rabate keria barakoroborianda rabade, umbrakarabarianda rabase, rokoborianda rabasika. 10 menit saya berbahasa roh, hilang semua kegelisahan itu.
dan saya tidur nyenyak. Haleluya, haleluya. Mau perang terjadi di kiri kanan kita, mau bom meledak di sekitar kita, engkau putuskan aku mau berbahasa roh. Dan apa yang terjadi? Sukacita oleh Roh Kudus. Karena kalau sukacita oleh yang lain hanya terbatas. Tapi kalau sukacita oleh Roh Kudus itu tidak terbatas. Maka itu akan berpengaruh kepada tubuhmu. Amin. Kemarin di grup Bethel Temple saya kirim tentang seorang yang sudah kena kanker yang sudah semuanya kena. Hanya dokter bilang hidupnya tinggal 2% lagi. Tapi dia bilang apa? 2% kan bukan 0%. Kan mesti ada 2%. Bayangkan saudara, udah tinggal 2%, dia putuskan dia ikuti American Idol. Got Talents ya, American Got Talents. Dia ciptakan lagu dan dia nyanyi di situ saudara. Dia katakan aku putuskan, ini keputusan yang kubuat, aku mau bersuka cita. Untuk bersuka cita itu adalah keputusan yang kau buat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Amin. Tanpa Roh Kudus engkau tidak akan bisa bersuka cita. Karena apa saudara? Karena tubuhmu, jiwamu dikontrol oleh tubuhmu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makhluk rohani dimulai dari roh. Roh ini bersekutu dengan roh Tuhan. Roh Kudus memenuhi rohnya, sehingga rohnya mengontrol pikirannya, mengontrol perasaannya, mengontrol kehendaknya. Dan akhirnya tubuhnya menjadi santai, rileks. Tapi kalau dimulai dari jasmani, jasmani itu hanya mengikuti panca indera. Apa itu panca indera? Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, ini disampaikan kepada pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Inilah yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendakmu, sehingga yang muncul adalah ketakutan. Sedangkan roh adalah penurut. Kalau dimulai dari daging, maka semua keinginan daginglah yang terjadi. Tapi kalau dimulai dari roh, maka keinginan rohlah yang akan lahir. Itu sebabnya Tuhan mau engkau hidup dipimpin roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Senantiasa rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, rindu anggur yang baru, sukacita yang baru. Maka engkau akan lihat sukacita Roh Kudus itu akan menuntun, menyertai engkau, sehingga kemana-mana dengan apa yang terjadi di sekitarmu, orang mati di kiri kanan, engkau tidak akan pernah takut dan khawatir. Engkau akan memberikan dorongan semangat, engkau akan memberikan kabar-kabar sukacita, engkau akan menguatkan orang-orang lain. Sampai akhir hidupmu engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Demikianlah Tuhan menciptakan kita. Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Tuhan berikan urapannya, Tuhan berikan sukacita Roh Kudusnya bagi kita, agar engkau menang dan menang. Oleh sebab itu pada malam ini, minta dua hal ini terjadi dalam kehidupanmu. Setiap hari harapkan urapannya bersama dengan engkau. Tuhan, aku butuh urapanmu. Aku butuh minyak urapan supaya pelitaku tetap menyala, supaya aku tidak menjadi seperti gadis bodoh. Karena gak datang-datang. Orang bilang Yesus mau datang, orang bilang Yesus mau datang, gak datang-datang. Dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tanpa engkau sadari, tiba-tiba dia akan datang. Oleh sebab itu, isi pelitamu dengan minyak yang baru. Harapkan minyak yang baru. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kumpulkan beberapa keluarga di rumahmu.
Mari menyembah bersama. Jadikan rumahmu gereja. Kalau gerejamu tutup, jadikan rumahmu gereja. Tuhan, aku butuh urapan-Mu. Tuhan siap pakai siapa saja yang mau membuka hidupnya menjadi bejana. Dia tuangkan minyak urapan itu, saudara. Dan dia berikan anggur yang baru. Agar engkau boleh menjadi terang. Agar engkau bisa membagi sukacitamu kepada dunia yang tidak punya pengharap. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, berkat kasih dan anugerahnya pada tahun ini 2021 kita diberikan kesempatan untuk kembali bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita bersyukur karena kasih, karunia, anugerah, rahmat yang begitu melimpah dari Tuhan kita bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran tentang Paskah. Bagi bangsa Israel, apa itu Paskah? Bagi mereka Paskah itu adalah hari kelepasan, hari pembebasan, di mana mereka dilepaskan daripada perbudakan. Ratusan tahun mereka berada di dalam perbudakan Mesir, dan kemudian Tuhan membebaskan, melepaskan mereka menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang Tuhan telah sediakan bagi mereka, tanah yang melimpah dengan segala berkat Tuhan. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, ingat ada suatu peristiwa, yaitu pengorbanan anak-anak sulung Mesir. Anak-anak sulung Mesir. Untuk setiap berita kelepasan harus ada pengorbanan. Itulah yang Tuhan katakan, ingatkan kepada mereka agar mereka selalu mengingat peristiwa ini dengan mengadakan persembahan anak domba setiap mereka memperingati Paskah. Dan apa artinya Paskah bagi kita orang percaya kepada Kristus? Paskah bagi orang percaya kepada Kristus adalah juga berita kelepasan. Karena selama ini kita diperbudak oleh dosa, di mana iblis yang menguasai dosa tadi, iblis yang memperbudak umat manusia. Dan karena kasihnya yang begitu besar kepada umat manusia, sehingga Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kalau di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, kita melihat ada korban anak sulung dari orang Mesir yang menjadi tumbal, yang menjadi pengganti daripada bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi di dalam Paskah yang kita rayakan, yaitu Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, putra sulungnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib bagi kita semuanya, untuk memberikan kelegaan dan kelepasan kepada kita. Dan pengorbanan yang Yesus lakukan adalah sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah anugerah yang besar, berita kelepasan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kelepasan itu menjadi milik kepunyaannya. Bapa telah menyediakan suatu tanah perjanjian, negeri yang melimpah dengan segala berkat, di mana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan di dalamnya, yaitu surga yang kekal untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Fokus kita tidak lagi kepada Mesir, fokus kita tidak lagi kepada dunia, tetapi kepada surga, negeri di mana Tuhan kita ada. Dan kita sebagai anak-anak Allah sudah dipersiapkan untuk negeri itu. Jadi kita bersyukur
bisa merayakan Paskah. Bagi kita Paskah adalah hari yang sangat mulia, hari yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam kita merayakan Jumat Agung dan Paskah ini, saudara, marilah kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bagaimana Dia mengorbankan putra sulungnya bagi kita semuanya, agar saya, agar saudara boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, bersukacitalah pada hari ini merayakan kebaikan Tuhan. Saya sebagai pimpinan Gereja Elim Kristen Indonesia mengucapkan selamat hari Jumat Agung dan selamat hari Paskah, hari kemenangan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, God bless you. Dan di dalam merayakan Paskah ini, jangan kita lupakan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang diterapkan pada masa pandemi ini, yaitu tetap gunakan protokol kesehatan, tetap hormati pemerintah. Saudara bisa berbahagia merayakan Paskah, tetapi jangan lupa ikuti aturan